Halo semuanya, balik lagi ya di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu. Nah, di video kali ini aku mau ngajak kalian tentang bagaimana sih caranya mencari ide skripsi ya. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah, terus ada di semester akhir, I hope you guys find this video useful ya. Oke, jadi tanpa berpanjang lebar, yuk kita langsung aja lihat beberapa tips yang udah aku siapin buat kalian semua. Oke, ini dia. Nah, ini yang pertama nih, tapi agak klise mungkin ya kedengarannya, tapi teman-teman harus pastiin sih kalau kalian tuh udah nyari jurusan yang sesuai ya. Jadi kalau kalian nggak mencari jurusan yang kalian minati, kalian pengenin, kalian sukain, ya nanti ke belakangnya bakal susah beradaptasi. Karena kalian nggak suka, terus jadinya ya agak sedikit memaksakan diri untuk suka ya, karena udah bayar, atau misalnya udah setengah jalan, atau misalnya nggak mau gap year. Banyak banget sih alasannya. Ya mungkin buat kalian berpikir 2 kali untuk ganti jurusan. Jadi pastiin dulu yang pertama, kalian udah berada di jurusan yang sesuai ya, yang kalian pengen. Oke, jadi sebenarnya untuk video kali ini khusus banget buat kalian yang masuk di jurusan bahasa dan sastra ya, bahasanya atau sastranya, atau yang di kampusnya ada jurusan bahasa dan sastra, ataupun mungkin teman-teman dari magister linguistik perlu juga ya, aku nggak tahu sih ya, siapa tahu aja. Cuman kan yang paling sulit biasanya mahasiswa S1 ya. Paling sulit untuk mencari ide skripsi itu kayak gimana, karena itu kan nggak kepikiran di awal ya. Tapi kalau S2 sih pas daftar kan kalian udah udah bawa ide ya. Pas daftar universitas kalian udah bawa ide, mau analisis ini, mau analisis itu, kalian udah bawa ide sebenarnya. Nanti di pas kuliah tinggal dimantepin lagi ya. Cuman bisa juga sih pas kuliah kalian ada berubah pikiran ya, mungkin nemuin minat yang lain di dalam linguistik itu ya, bisa aja berubah. Oke, jadi kita fokus aja untuk mahasiswa yang S1 dulu ya. Setelah kalian udah memilih jurusan yang sesuai ya, anggap aja linguistik, karena aku linguistik kan ya. Anggap aja kalian masuk jurusan sastra Prancis, terus kalian fokusnya linguistik. Nah, anggap aja kalian minat seperti itu. Nah, terus pas udah kuliah, kalian mulailah cari tentang linguistik itu apa, terus di dalamnya ada teori apa aja, pendekatannya ada apa aja. Terus selama 6 semester kan kalian udah belajar teori juga dari semester 1 sampai semester 6. Banyak teori yang udah kalian pelajari, terus banyak pendekatan juga, misalnya dari fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik sampai pragmatik ya, itu kan ada banyak banget. Nah, di dalamnya masing-masing punya teorinya sendiri. Jadi itu kalian pelajari dulu lebih dalam supaya kalian bisa mengenali tentang apa sih yang bisa dianalisis dari linguistik ini. Jadi kalian coba mendalami lebih lanjut tentang jurusan yang kalian pilih. Terus nanti sampai di sana kalian mulai tumbuh kayak kepekaan. Misalnya lagi nonton film atau nonton siaran di televisi, kalian jadi peka, wah, masalah kebahasaan ini bisa banget dianalisis pakai teori tindak tutur gitu, misalnya pakai analisis wacana misalnya, atau semantik, dan masih banyak lagi ya. Jadi kalau kamu udah mantepin materi-materi yang ada di dalam kelas, kalian tuh kayak peka gitu tiba-tiba, oh, percakapan seperti ini bisa dianalisis dengan teori yang ini, dengan pendekatan yang ini atau yang lainnya. Atau misalnya pas dengerin pidato terus kalian pikir kayak, wah, menarik nih pidato ini kalau dibahas dari analisis wacana kritis. Misalnya seperti itu. Kalau kalian banyak baca, kalian udah mendalami hal-hal seperti itu, otomatis kalian bakal peka dengan keadaan yang ada di sekitar kalian. Oke, jadi tadi pilih jurusan yang sesuai, kamu dalemin tuh semua materi-materi yang ada di dalamnya. Nah, akhirnya itu bisa numbuhin kepekaan kamu terhadap isu-isu kebahasaan ya. Misal dari studi linguistik ya, misal gitu. Sorry, aku cuma ngasih contoh yang itu aja ya. Cuma soalnya backgroundku ya itu doang sih. Nah, selanjutnya ini juga nggak kalah penting, tapi mungkin agak bikin capek ya. Karena bisa dibilang ngebosenin juga sih, karena kalian tuh harus mulai membaca karya-karya ilmiah ya. Karya-karya ilmiah di jurnal, atau misalnya karya-karya yang udah dipublikasikan oleh kampus ya. Jadi kan ada teman-teman kita atau kakak kelas kita yang udah lulus duluan, tesisnya, skripsinya, disertasinya itu udah dipublish di repositorinya
di repositori kampus masing-masing ya. Jadi kalian bisa lihat itu, minta aja ke perpus, mau lihat tesis yang ini, mau lihat skripsi yang ini, nanti kalian dikasih skripsinya, mulailah kalian baca-baca seperti itu. Karena kan kalau nanti kalian bikin skripsi itu kayak ini loh, kalian tuh harus buat tinjauan pustaka ya. Jadi misalnya kalian tertarik sama pragmatik, terus pengen nganalisis tentang tindak tutur ya. Tindak tutur ada 3, tindak lokusi, ilokusi, perlokusi. Nah, kalian misalnya mau analisis yang tindak ilokusinya. Nah, kalau kalian mau analisis tindak ilokusinya, kalian cari penelitian terdahulu. Tindak ilokusi ini bisa dianalisis dengan cara seperti apa. Nah, nanti di tinjauan pustaka kamu masukin itu bahan-bahan yang udah kamu baca, bahwa penelitian kayak gini sebenarnya udah pernah dilakuin oleh ini, terus misalnya dianalisisnya kayak gini, hasilnya begini ya. Jadi tinjauan pustaka ini yang akan menuntun kamu tentang bagaimana sih penelitian kamu menjadi berbeda dengan penelitian yang lain ya. Ya walaupun udah banyak banget pasti ada bedanya ya. Walaupun kalian cuma menggunakan objek film yang berbeda, itu bisa aja dilakuin ya. Jadi mau hasilnya sama, teorinya sama, tapi filmnya beda, itu bisa aja kamu pakai. Oke? Jadi kamu sama temanmu pakai data yang sama tapi dilihat dari sudut kebahasaan yang berbeda, itu bisa aja dilakuin ya. Jadi selama tidak sepenuhnya sama, jadi kamu bisa buat karya ilmiah seperti itu. Nah, yang gak kalah penting juga nih, kalau kamu udah baca-baca jurnal, terus kamu mulailah diskusiin apa yang kamu temuin itu ya. Bisa sama teman, bisa sama dosen, karena kan kita juga dari awal udah punya dosen pembimbing skripsi ya. Semester berapa sih? Semester 6 ya, semester 5 di kelas metode mungkin kalian udah ada dosen pembimbing skripsi. Nah, kalian mulailah cerita sama dosen. Ya, dosen juga pasti seneng sih kalau dengar kalian udah punya progres, kalian udah punya ide, tertarik di bidang apa, terus mau ngapain, itu pasti seneng banget ya. Ya, mulai diskusi seperti itu sama teman ya, sama dosen, karena kamu akan menemukan hal-hal yang tidak terduga dalam diskusi itu. Mungkin kamu bisa nemuin ide yang lebih mantap lagi ketika kamu diskusi dengan teman atau dengan dosen. Otomatis dosen juga pasti kasih kalian feedback ya. Bisa nggak penelitian ini dilakuin? Bisa nggak pakai teori ini? Kalau datanya kayak gini, analisisnya kayak gimana ya? Kalaupun kamu masih blank di sana, bilang aja. Kalau kamu misalnya lagi nonton terus kamu nemu data kayak gini, kira-kira data kayak gini bisa diolah seperti apa ya Pak, Bu? Nanti dosen pasti ngasih tahu, oh kamu bisa analisis dari semiotikanya, dari sintaksisnya misalnya, atau ya lebih deskriptif lagi mungkin bisa lihat tentang fonologisnya, bagaimana sebuah tuturan diartikulasikan, atau misalnya yang lain sebagainya ya. Ada banyak hal. Pokoknya didiskusin aja sama dosen, kamu pasti dikasih jawaban kok. Ya sisanya, kalau kamu udah dikasih jawaban, ya udah deh. Ya harus dimantepin gitu, jangan dibiarin aja ya. Kalau bingung tanya lagi sama dosennya. Pasti seneng dosennya ditanya-tanya kayak gitu. Nah, yang terakhir nih, kalau kamu udah kayak mantep banget mau analisis wacana ya misalnya gitu, mau analisis wacana framing misalnya seperti itu, kamu udah tahu kayak teorinya apa, terus kamu udah tahu datanya kayak apa, terus ya mulailah itu diperdalam ya, perdalam terus kalian cari tinjauan pustaka yang sesuai dengan penelitian kalian. Aku juga mungkin bakal kasih kalian contoh ya tentang penelitian analisis wacana framing kalau kalian tertarik ya. Aku kebetulan udah pernah publish, jadi bakal aku cantumin di kolom deskripsi. Oke. Nah, anggap aja kayak gitu. Kamu bisa masukin di tinjauan pustaka juga kalau sesuai ya. Nah, intinya kamu perdalam itu analisis wacana framingnya, teorinya dari siapa, Penn dan Kosicki misalnya, atau misalnya Erling Goffman, atau dari siapapun ya. Kamu bisa pakai teori yang sesuai, disesuaikan dengan data yang udah kamu punya ya. Pokoknya diperdalam lagi itu pasti jadi sih, menurutku itu pasti jadi ya, karena udah diskusi, udah kata dosen mantap, kamu udah dalemin lagi ya, otomatis pasti jadi sih
skripsinya nggak mungkin nggak jadi ya, kecuali itu dibiarin aja terus kepake temenin tidur atau apa ya, itu pasti nggak jadi sih. Oke, jadi ya kayak gitu aja sih untuk di video kali ini, gimana kita bisa mencari ide skripsi ya, atau tulisan-tulisan karya ilmiah, atau misalnya kalian dituntut buat publish jurnal ya di salah satu kampus, mungkin ya udah pakai hal-hal seperti tadi aja. Cuman kan lebih enak kalau bikin jurnal ya. Jurnal itu scoopnya itu lebih kecil, jadi kamu bisa kayak lebih cepat lah buatin ide atau nemuin inspirasi dalam ya karya ilmiah kayak gitu. Oke, nah jadi gitu aja untuk di video kali ini. Makasih banget udah nonton. Jadi ya jangan lupa subscribe kalau kamu belum subscribe ya. Oke, jadi sampai jumpa.